Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Iftahur Rizky, mahasiswa Politeknik Gigi Subang dari Prodi Agroindustri. Nomor pokok saya atau NIM saya 10306023. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang disusun oleh Dr. Ujang Karda, SSH, MH, MIP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari urutan bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah Bab 1. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU strip X /2012. Bab 3. A. Pengertian filsafat. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Bab 4. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU strip 11/2013. Bab 7. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Bab 8. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D.
hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari kesimpulan dari buku ini tentang Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun Leicester yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dengan berbangsa. Alhamdulillah, resum dari buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila telah selesai. Kritik dan sarannya saya persilahkan ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.